Ini luar biasa, Bu. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an ini luar biasa. Setelah yang namanya Umar bin Khattab ini mengaji, mendengarkan Al-Qur'an. Jadi luar biasa, Bu. Al-Qur'an itu kalau sudah dibaca, Al-Qur'an itu sudah kantil, sudah hafal, ikut kita, tidak mau lepas lagi. Al-Qur'an itu sudah difahami. Akhirnya Al-Qur'an itu sudah sampean amalkan dalam kehidupan sehari-hari, Al-Qur'an itu sudah sampean dakwahkan, maka Al-Qur'an itu tidak akan lepas dari sampean, akan menjaga sampean. Luar biasa, Bu. Jadi siapa yang diikuti Al-Qur'an, maka dia dikasih ilmu namanya hikmah. Nama ilmunya itu loh, Bu, hikmah. Ya. Jadi iya, otomatis orang itu mampu mengamalkan itu karena dia paham. Tidak ada orang yang mengamalkan sesuatu kemudian tidak paham, itu namanya nanti pengamalannya itu ditolak. Jadi orang yang berilmu itu kalau dia melakukan sesuatu itu memang berdasarkan ilmu. Jadi beda, Bu, orang yang tidak berilmu ya dengan orang yang berilmu, sama-sama mengamalkan sesuatu maka bobotnya beda. Seperti sampean lah, Bu, sampean diajari tajwid sama orang tidak pernah diajari tajwid. Dia belum bisa tajwid, kira-kira bacaannya bobotnya sama apa beda? Beda. Ya, Bu, beda ya, Bu. Jadi orang itu boleh sampean dari belakang boleh. Oh, aku ingin berdakwah, Ustadz. Oke. Apa, Bu? Ya, yang saya dakwahkan apa yang saya amalkan, Pak Ustadz. Apa yang belum saya amalkan saya tidak berani. Oh, begitu. Oke. Apa yang saya amalkan itu adalah apa yang saya fahami. Apa yang saya pahami itu sebetulnya sudah hafal, Ustadz saya. Saya sudah hafal karena setiap hari saya itu melakukan itu. Jadi tanpa pikir saya itu sudah ngaji setiap hari tanpa ada yang nyuruh. Sholat duha, sholat malam, berzikir, ngaji Al-Quran, membaca. Loh, itu kalau sudah namanya ilmu hikmah itu masuk. Jadi hikmah itu mampu mengambil pelajaran, Bu, dari seluruh aktivitas yang sampean kerjakan, baik itu bahagia ataupun itu susah. Itu loh, Bu, bisa ngambil hikmahnya, Bu. Ya, sampean bahagia, sampean bisa mendatangkan syukur. Mesti yang sampean ceritakan kepada teman-teman sampean itu nek sampean bahagia, mesti sebuah kegembiraan. Ya, Bu. Namanya apa, Bu? Tahadus bin nikmah. Cerita tentang nikmat. Tapi pada saat sampean sakit, sampean kan butuh apa, Bu, namanya sakit? Butuh solusi. Biasanya diceritakan apa, Bu? Sakitnya, diceritakan sakitnya, teman lain itu diharapkan apa, Bu? Supaya ngasih solusi. Oh, Bu, saya juga pernah sakit seperti itu, Bu. Saya terus gini, saya terapi gini. Oh, gitu tak, Bu? Iya. Lah, kadang-kadang ya kalau kita sakit itu daripada kita sakit terus diem aja, gak mau cari jalan keluar, akhirnya sakit mati. Oh ya, jadi perlu. Makanya tadi ya, aku memperhatikan semua teman-teman, tapi tidak ada teman yang lebih utama kecuali yang dapat memelihara lisan. Jadi orang yang lisannya itu dibasai dengan dzikir, orang yang lisannya itu selalu baca Al-Quran, itu orang pilihan, Bu. Panjenengan adalah orang pilihan.
Bayangkan toh Bu, lesan sampean iku lho. Sampean iki menungso apa malaikat? Sampean manusia. Kok lesannya ada firmannya itu loh. Orang mulia enggak kira-kira? Mulia Bu. Makanya bersyukurlah. Ya, kalau sampean lihat nanti lidah sampean itu ada huruf hijaiyahnya, bisa berkata-kata, ya, bisa melet, itu bisa metode, nah, bisa apa dengan lidah itu, ya Bu. Tapi hati-hati ya Bu dengan lidah ya Bu. Lidah berapa sih? Satu. Lidahnya satu itu maksudnya disuruh berkata-kata yang jujur saja. Jangan terus, Ustadz lidah saya cabangnya 10. Waduh, lidah saya bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Lah itu nanti membingungkan orang. Ya, jangan ya. Kedua Bu, aku memperhatikan pakaian, tapi aku lebih melihat pakaian yang lebih utama kecuali warok. Lah warok tadi apa Bu? Berhati-hati ya Bu ya. Berhati-hati Bu ya, tentang hal-hal yang halal aja berhati-hati, apalagi tentang hal-hal yang haram ya Bu. Wis welo-welo haram ya Bu. Terus berhati-hati tentang hal-hal yang subhat, yang remeng-remeng, iku jenenge warok. Jadi warok iku hati-hati. Hal yang halal itu misalnya makan halal apa enggak? Tapi nek muakan banyak sampean akhirnya apa? Sakit. Loh, waraken. Ya, sesuatu yang dihalalkan tapi dilakukan dengan berlebih-lebihan bisa mati loh Bu. Lah ngono iku makane harus belajar. Warok itu perlu apa enggak? Kok warek gitu? Warok kok warek? Udah warok suruh menggolo. Warok sampean warok menggolo ae. Iki warok bahasa Arab iki ya. Jadi sampean belajar warok ya, berhati-hati tentang hal-hal yang halal, berhati-hati menjauhi hal yang haram, berhati-hati tentang hal-hal yang remeng-remeng. Aku ragu Ustaz, aku ragu Ustaz iki, mohon maaf ya, mohon maaf saya tidak ikut Bu, mohon maaf. Lah hati nurani sampean bilang aku bingung, tidak bisa memberi kepastian ya atau tidak. Jadi mohon maaf saya tidak ikut. Itu namanya subhat ya, hati-hati. Makanya selalu sampean minta fatwa kepada hati sampean. Jenenge hati sampean sapa? Hati Nur Aini. Kok Nur Aini? Hati Nurani kok hati Nur Hayati malahan. Hati Nurani, Nuraini ae. Wes. Ya, yang ketiga, aku melihat semua harta, tapi aku tidak melihat yang lebih utama kecuali hidup qanaah. Nah, jadi NIP, sampean tahu NIP Bu? Nrimo ing pandum. Iku adalah kekayaan yang paling utama. Lah Gusti Allah mengasih rezeki panjenengan berapa itu sudah ada takarannya ya. Bu Yati juga dikasih, Bu Ju dikasih, Bu Evi, Bu Desi, Ustadz semua dikasih takaran-takaran itu. Makanya kudu nrimo. Ya, nek gak nrimo jenenge apa? Kurang. Kufur nikmat. Yo pinter sampean ternyata ya. Ya. Keempat, aku melihat semua kebaikan tapi aku tidak melihat yang lebih utama kecuali nasihat. Ya, jadi nasihat itu ternyata utama. Makanya apabila nasihat itu sudah masuk ke dalam tubuh sampean, maka sampean pasti bisa menasehati. Dapat nasihat akhirnya metune apa? Menasehati.
Nasihat untuk siapa sih? Diri, keluarga kita ya, dan untuk umat Islam. Makanya ya sampean sering-sering seneng ngrungokno nasihat. Nasihat itu dari Al-Qur'an. Berarti sing nasihati sapa? Gusti Allah. Al-Qur'an itu firman Allah. Kalau dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yang kelima, Bu, aku melihat semua makanan, tapi aku tidak melihat yang lebih utama kecuali sabar. Loh, Bu. Jadi ndelok makanan ya, Bu. Minuman nek gak sabar akhirnya piye, Bu? Bisa berlebih-lebihan. Mau makan dan ada yang dimakan, mau minum ada yang diminum. Itu namanya orang apa, Bu? Kecukupan. Alhamdulillah, ada orang yang ingin makan tapi tidak ada yang dimakan, ingin minum tidak ada yang diminum. Namanya orang apa, Bu? Orang-orangan. Namanya orang fakir, orang miskin, pas-pasan, uripe pas-pasan. Sing ape dimakan gak ada, sing mau diminum gak ada. Makanya sebagian harta kita itu untuk orang fakir dan miskin yang namanya sedekah ya, Bu. Jadi mudah-mudahan, Bu, panjenengan di bulan Dzulhijjah ini, Bu, ya. Bulan apa, Bu? Dzulhijjah, bulan besar. Bulan haji. Ada peristiwa yang luar biasa ya. Ada peristiwa haji dan ada peristiwa Idul Kurban. Nanti sampean lihat kisah-kisah kurban kemarin, surat kelima ayatnya 27 sampai 35. Jadi kalau panjenengan mampu, maka bersyukurlah kepada Allah bahwa panjenengan terpilih yang mampu untuk berkorban. Apabila belum, maka panjenengan bisa membantu ya, termasuk membantu membagikan ya, termasuk membantu apa? Mencicipi kok mencincang. Yo, maksudnya mencincang yo dagingnya ya dicincang, ditaleni, diwadahi, digawe iku lho, Bu. Kilonan iku lho, Bu. Ibu-ibu nggawa plastik, nggawa gaman, nggawa pisau, nggawa kresek. Piye? Terus kalau kita memberi sedekah rutin ke tetangga, misalnya itu kan kalau setan itu kan selalu menghalang kita untuk dia tidak keluar kita. Nah, tapi kalau untuk pikiran kita mau membantu, tapi kok di jalanan itu nggak semangat. Sifat itu pikiran seperti itu apa termasuk juga setan untuk tidak sedekah? Iya, Bu, ya. Jadi nanti kembali ke diri kita ya, Bu. Jenengan itu termasuk tipe At-Taubah 71 sampai 72 ya. Maka infak sedekah jenengan itu adalah makbul, diterima ya. Karena sampean infak itu intinya ya, Bu, sedekah itu intinya sampean menjadi al-muqarrabin. Artinya sampean itu lo dekat sama Gusti Allah. Lah nek sampean dekat sama Gusti Allah, sampean kan punya permintaan. Itu permintaannya sampean api-api.
Ya termasuk panjang umur, bil barokah, wa bi taatillah, sihah wal afiyah, nek wafat ya husnul khotimah, itu nek misale punya ayah dan ibu yang sudah meninggal ya dimintakan pengampunan, itu nanti begitu infaknya itu. Ya Bu, tapi hati-hati kalau kita At-Taubah 67 sampai 70, nah itu infaknya, sedekahnya dibisiki sama setan. Artinya nawa itu ikhlasnya itu loh Bu, itu biasanya digoda supaya terjadi yang namanya tidak ikhlas. Biasanya Bu ya menyebabkan si penerima sedekah itu Bu tidak nyaman. Karena apa? Dia mengungkit-ungkit dengan pemberiannya itu. Makanya beda. Jadi kalau jenengan itu sedekah, lebih baik sama niat baca ta'awud, baca basmalah, terus dicemplungno, terus baca alhamdulillah, ya Allah aku minta ridhomu gitu aja. Sedangkan permintaan panjenengan ya sampean minta apa saja ya yang sampean butuhkan. Nek sampean pas sakit ya minta apa? Sembuh. Nek sampean pas kan di duit ya njaluk duit ya. Wes pokoknya apapun permintaan sampean bilang sama Gusti Allah, insya Allah mendapatkan apa yang sampean minta. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.